Salam semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saudara, kalau kita boleh berada di tempat ini adalah sebuah karunia Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita bersama siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seberapa kita besar menikmati Tuhan, kasih cinta Tuhan, kita mau persembahkan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Amin. Untuk kita mari kita mau bagi bersama-sama dalam hitungan ketiga. Mari kita katakan bersama-sama doa Bapa kami. Saya percaya jemaat di tempat ini sudah hafal. Oke, yuk. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang hidup Tuhan menyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami persembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan.
kuasa mengenali. Terima kasih Tuhan. selamanya. Kau ajaib, tidak ada perkara yang sukar di hadapan Tuhan. Kami katakan dengan iman kami, ku sembah Kau Tuhan, ku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, sebab Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat hatiku selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan buat kami bernafas sampai hari ini. Itu sebuah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus untuk terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Biarlah setiap apa yang kami berikan di tempat ini Tuhan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan kami daripada mencuri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dalam tangan kasih. Kami percaya ketika jemaat di tempat ini sakit, Engkau pasti menyembuhkan mereka. Ketika mereka datang ke tempat ini Tuhan, mengalami letih, lesu, beban berat, prahara masalah dalam hidup, Engkau beri jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Pada ini kami tabiskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Bagi bersama kita menari dengan Tuhan. Amin. Oh
Amin. Silakan kembali duduk Bapak Yesus semuanya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku kan hanya berharap padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pencurahan Roh Kudus. Saudara, temanya pagi hari ini adalah Roh Kudus dan gereja. Roh Kudus dan gerejanya. Saudara, Yesus, kita kan belum lama ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga kembali. Yesus telah menembus surga dalam kenaikannya yang penuh kemenangan. Ya. Sekarang pencurahan datang melalui langit yang terbuka. Sekarang pencurahan itu datang melalui langit yang terbuka. Karena Yesus sudah naik dengan kemenangannya yang luar biasa. Roh Kudus datang menyatakan bahwa pintu surga telah terbuka. Telah terbuka. Puji Tuhan. Sejak saat itu pintu surga tidak pernah tertutup lagi. Yaitu setelah kenaikan Tuhan Yesus dengan kemenangannya yang luar biasa. Ketika Yesus mati, dikatakan di dalam Alkitab dan itu terjadi. Ketika Yesus mati, tirai bait suci terbelah. Dan mungkin para imam pada saat itu mau menjahitnya kembali. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun dapat menjahitnya kembali. Yaitu tabir bait suci yang robek terbelah dua. Iblis dan antek-anteknya juga tidak bisa memperbaikinya atau menjahitnya kembali. Sangat luar biasa. Itulah atau itu adalah jalan kehidupan baru yang terbuka selamanya buat kita. Jadi saat itu pintu surga terbuka selama-lamanya untuk
untuk kita, dinyatakan oleh Roh Kudus yang mati. Nah, kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, Musa melihat, atau Nabi Musa melihat Tuhan di dalam nyala atau semak duri yang menyala. Musa melihat Tuhan di dalam semak belukar yang menyala atau semak duri yang menyala. Ya, Musa lihat Tuhan. Saudaraku, saya senang banget lihat ini. Musa lihat Tuhan di dalam semak duri yang menyala. Nah, sekarang melalui pintu kemuliaan ini, atau kemuliaan atau pintu yang sudah terbuka, pintu surga, pintu yang penuh dengan kemuliaan ini, puji Tuhan, yang tidak bisa ditutup oleh manusia, api yang sama yang menyala yang dilihat Musa, yaitu Roh Kudus, sudah turun atas kita. Amin. Banyak orang yang gak kenal dia. Jadi artinya, kalau Musa bisa melihat Tuhan dalam menyala semak duri yang menyala, maka sekarang saya mau katakan bahwa kita yang sungguh percaya dan yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa melihat api yang sama, yaitu Roh Kudus yang sudah turun atas kita, atas gerejanya. Kemuliaan Tuhan menyelimuti setiap mereka yang hadir pada saat itu, ketika pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nanti kita akan baca. Dan ketika kemuliaan Tuhan turun atas mereka, mereka itu menjadi penuh dengan Roh. Kuasa Roh Kudus dinyatakan di dalam diri mereka. Ini hilang dalam gereja Tuhan. Seharusnya kita juga seperti itu. Kita harus percaya bahwa kemuliaan Tuhan yang menyelimuti setiap mereka yang hadir pada saat itu, yaitu pada hari raya Pentakosta, itu berada di dalam diri mereka dan di atas mereka. Dan itu Tuhan mau supaya kita dapat melihat, menikmati, merasakan api Roh Kudus itu di dalam kita dan melalui diri kita. Ini banyak yang hilang sekarang. Sehingga ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka bisa bersaksi. Mulut mereka ini bisa mengeluarkan kata-kata kesaksian yang hebat tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Di mana gereja Tuhan saat ini yang mau bersaksi akan perbuatan Tuhan yang ajaib, kalau hidupnya hanya memikirkan egonya diri sendiri, seolah-olah tidak butuh Tuhan, seolah-olah dia kuat hidup sendiri, gak bisa. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, atas gerejanya, mas pasti kita akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita buka dulu. Dalam Kisah Para Rasul kita akan memperingati, mengingat-ingat, merenungkan kejadian ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, berkumpul nih di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Oh, haleluya. Yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka itu siapa? Dewa? Malaikat? Mereka itu manusia, murid-muridnya Tuhan. Kita ini siapa? Kita ini murid-muridnya Tuhan. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Harusnya kita harus percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita, atas gereja, sehingga yang ada dalam hidup kita adalah bergaul dengan Dia dan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, baik dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, buat anak-anak cucu kita, dalam pekerjaan kita. Bagaimana bisa bersaksi kalau kita tidak bergaul dengan Dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu mereka menantikan janji Bapa. Bagaimana mereka menantikan? Dengan cara bagaimana? Biasa aja. Mereka berdoa, bersekutu. Enggak ada hal-hal yang aneh. Mereka menunggu janji Bapa dengan cara hanya satu, dengan taat. Anak-anak Tuhan menantikan janji Bapa harus taat. Mereka taat kepada perintah gurunya, perintah Tuhan. Selama 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka menunggu janji Bapa yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Ada tertulis, Yohanes membaptis dengan air, hamba Tuhan membaptis dengan air. Tetapi setelah itu Roh Kudus, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Dan itu harus terjadi bagi kita semua anak-anak Tuhan yang sudah menerima baptisan dan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya sudah lahir baru. Mereka ini tekun berdoa sehati dan mereka sabar menunggu janji Bapa. Mereka taat. Dan pada hari raya Pentakosta, yaitu hari ini yang kita peringati, janji Bapa diwujudkan, terjadi, digenapi maksudnya. Sangat luar biasa. Yang saya mau kasih tahu di sini adalah bahwa mereka ini adalah murid-murid Tuhan sama seperti kita. Dan mereka itu hidup biasa-biasa aja. Sambil menantikan janji Bapa, mereka mungkin melakukan rutinitas mereka tiap hari, kerja dan sebagainya. Gak masalah. Tapi mereka taat. Mereka bersekutu sehati
rumah tanggamu, buat pekerjaan, buat usahamu, dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Walaupun murid-murid ini menunggu dengan melakukan hal-hal yang biasa, tapi karena mereka taat dan terus bersekutu dengan sehati berdoa, maka hal yang luar biasa terjadi buat mereka. Nah, ini yang Tuhan mau buat kita. Ketika kita taat menunggu firman Tuhan itu digenapi dalam hidupmu, ketika kita taat dan bersekutu terus dengan Tuhan, bergaul terus dengan Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa pasti akan terjadi di dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan usaha dan seterusnya. Katakan amin. Amin. Yang dibutuhkan di sini adalah taat dan bersekutu sehati dengan Tuhan, dengan keluarga. Dan taat ini kuncinya. Sehingga hal-hal yang luar biasa, firman Tuhan katakan, apa yang tidak ada dalam pikiran kita, apa yang tidak kita doakan, Tuhan kasih buat kita. Tuhan sediakan buat kita. Tapi banyak anak Tuhan yang belum mau sungguh-sungguh taat sama Tuhan, sehingga banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh terjadi dalam kehidupan, baik rumah tangga dan seterusnya. Tuhan mau saat ini, apapun yang saudara sedang nantikan, apapun, saya nggak tahu apa yang saudara nantikan. Tuhan mau supaya kita tetap melakukan firman Tuhan. Jangan coba-coba menyimpang keluar dari kebenaran. Jangan coba-coba. Ketika kita melakukan firman Tuhan, sesuatu yang baik pasti terjadi. Semua yang buruk yang terjadi dalam keluargamu, rumah tanggamu, dalam pekerjaan, usaha, dan keuangan dirubah sama Tuhan. Kuncinya cuma satu, D-A-A-T. Bilang taat. Nah, udah. Sama seperti murid-murid. Mereka hidup seperti biasa, kerja biasa, rutinitas yang mereka lakukan tiap hari biasa, kerja, urusin rumah tangga biasa. Tapi mereka taat sama Tuhan dan mereka terus sehati bersekutu. Dan hal-hal yang luar biasa terjadi buat mereka. Saudaraku, jadi dari seluruh prinsip-prinsip pelayanan yang kita pelajari selama ini, termasuk semua pelajaran yang diberikan, baik di sekolah-sekolah Alkitab, di gereja, di mana saja kita belajar. Apapun itu, dalam pendidikan teologi, itu pasti persiapan yang paling penting itu selalu saya katakan dari dulu. Persiapan yang paling penting adalah mengenal oknum Roh Kudus. Dari dulu selalu saya katakan, buat saya pribadi, hal yang paling penting, bahkan saya bertobat, nomor satu yang saya kenal duluan adalah Roh Kudus, bukan siapa-siapa. Dan saya mengalami banyak hal yang luar biasa dengan oknum Roh Kudus ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini paling penting, Roh Kudus dalam segala hal. Mengenal oknum Roh Kudus. Setiap orang yang belajar mengenal dan bersekutu dengan oknum Roh Kudus ini dengan dekat, akan berhasil di mana saja dan kapan saja.
luar biasa. Kalau kamu bersekutu dengan dia, dengan oknum ini, Roh Kudus sebagai satu pribadi atau seorang pribadi, maka kapan saja dan apa saja yang kamu lakukan pasti berhasil. Yang kedua, mengenal Roh Kudus itu adalah kunci satu-satunya. Tidak ada lagi, saudara. Dialah kunci segala kunci. Bilang sama saya, Roh Kudus adalah kunci segala kunci untuk saya dapat berhasil. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, pasti itu. Pasti. Yang ketiga, mengenal oknum Roh Kudus, bahwa oknum di balik semua pelayanan memang dia tidak kelihatan, bahkan kadang juga tidak dikenal, seringkali bahkan tidak diterima oleh gereja. Jarang. Mungkin kalau lagi peringatan perayaan pencurahan Roh Kudus Pentakosta baru sibuk dengan semua Roh Kudus. Padahal dia ini kunci. Jadi sekali lagi di balik semua pelayanan, di balik semua pekerjaan kita, walaupun dia tidak kelihatan, walaupun seringkali dia juga tidak dikenal, dan mungkin juga tidak diterima oleh beberapa gereja, saudaraku, tetapi dia adalah oknum Roh Kudus yang manis hadir untuk kita. Roh yang luar biasa, roh yang tidak terbatas itu ada di dalam dan atas kita. Amin. Jadi sekali lagi, kalau berhasil di dalam segala apapun, itu kuncinya cuma Roh Kudus. Singkirkan yang namanya batu di dalam diri kita. Tahu batu enggak? Batu itu keras. Miliki hati yang lembut. Bertindaklah untuk memiliki hati yang lembut, maka Roh Kudus pasti akan merubah hati yang keras menjadi lembut. Dia punya kuasa yang hebat untuk merubah yang buruk menjadi baik. Dia roh yang luar biasa, saudara. Jadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan mau, kita harus lebih mengenal Dia, harus lebih lagi bersekutu dengan oknum Roh Kudus ini. Dia hebat, saudara. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, doktrin Kristen tentang Trinitas menyatakan bahwa Allah itu mempunyai 3 oknum atau 3 pribadi. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 jelas dikatakan kita akan menjadikan, kita huruf besar, coba perhatikan, baca Kejadian 1 ayat 26. Kitanya huruf kecil apa huruf gede di sana? Kita. Berarti bukan 1 pribadi, tapi 3 pribadi di dalam 1. Jangan ngaco. Jangan bilang Tuhannya orang Kristen ada 3. Dengar semuanya. Ngaco. Itu namanya bego, saudara. Tuhan kita 1, Maha Esa,
tapi dia punya 3 kepribadian sama seperti dia maha hadir, maha kuasa, pasti hanya satu, saudara. Jadi dia bukan satu oknum dengan 3 rupa, jangan salah ya. Tapi dia merupakan 3 oknum yang berbeda, sama dengan kodratnya, maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa. Kita harus kenal dia. Bapa sebagai satu oknum, Yesus satu oknum, Roh Kudus sebagai satu oknum, mempunyai perasaan dan kepribadian. Sekarang, kemarin hari kenaikan Tuhan, Yesus kemana? Yesus kemana? Ke surga. Jadi sekarang yang sama kita siapa? Roh Kudus. Roh Kudus rohnya siapa? Rohnya Yesus. Rohnya Yesus itu rohnya siapa? Roh siapa? Roh Roh Allah. Roh Bapa. Jadi ini satu. Nah, rohnya ini sekarang ada di dalam kita. Dia pribadi, bukan cuma kuasa. Dia sama dengan kita, cuma gak kelihatan. Dia ada di dalam pribadi kita, di dalam kita. Dia juga adalah pribadi yang bisa didukakan. Itu sebabnya saya katakan jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Ngerti nggak? Kamu mau mendukakan Yesus mungkin masih oke-oke. Tapi kalau mendukakan Roh Kudus bahaya. Jangan menduka. Karena dia punya perasaan. Karena dia adalah pribadi yang ada dalam kita. Maka saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya bicara di belakang mimbar, berarti saya bicara dalam pimpinan Roh Kudus. Berarti dialah yang sedang berbicara melalui mulut, bibir, lidah saya. Itu dia Roh Kudus yang ada. Begitupun dengan kalian. Kalau kalian mengeluarkan perkataan-perkataan yang busuk, yang saling menghina, yang saling menyakiti, itu bukan dari Roh Kudus. Hanya Roh Kudus bisa berbicara hal-hal yang manis, yang baik, yang lembut, yang memberkati. Amin. Amin. Di sini nggak ada. Sono di seberang lautan banyak. Roh Kudus berbicara kepada kita setiap saat. Kamu mau dengar atau nggak dengar, pokoknya dia bicara setiap saat sama kita. Maka dari itu saya selalu ajarin, dari hal-hal yang kecil jangan tinggalin Roh Kudus. Semua tanya dia, komunikasi sama dia, bicara sama dia. Nggak perlu kamu masuk kamar dulu untuk berdoa lalu ngomong sama Roh Kudus. Di mana saja kamu berada, di mana kamu pergi, di mana saja, apa saja yang sedang kamu kerjakan, jangan lupa terus komunikasi dengan dia, dengan Roh Kudus ini. Sehingga kamu semakin hari semakin peka, semakin dekat dengan dia. Dia kunci segala kunci. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Roh Kudus hanya sebagai satu kuasa atau hadirat, tetapi dia pribadi. Kamu kalau disakitin marah gak? Nah, Roh Kudus di dalam kamu tuh sedih. Kalau kita disakitin orang tuh roh kita, roh Tuhan di dalam kita ini sedih. Sehingga dia boleh ngomong, barang siapa yang utak-utik hambaku yang kuurapi. Nah, ya kan? Nggak boleh utak-utik anak-anak Tuhan. Karena ada dia di dalam kita ini. Karena kita
biji matanya Tuhan. Semua kita ini adalah biji matanya Tuhan. Nggak boleh diutak-utik. Ngerti nggak? Mengerti apa enggak? Amin. Harus ngerti. Harus ngerti. Kalau mau berhasil. Jadi seorang oknum adalah seorang di mana kita dapat berhubungan. Seseorang yang dapat diajak bicara dan yang dapat bicara sama kita. Oh, luar biasa. Kita bisa ngomong, kita bisa bicara sama dia bisa bicara sama kita. Lama-lama kita bisa peka, bisa dengar suara dia, bisa dengerin apa yang dia ngomong, apa yang dia katakan. Dunia nggak kenal. Tapi pada hari peringatan ini, biar kita ingat benar-benar bahwa selama ini mungkin kita sudah banyak mendukakan Roh Kudus, minta ampun sama dia dan berjanji sama dia untuk berhubungan dengan dia, berbicara dengan dia. Yesus berkata, Bapa akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Jadi berarti Yesus sendiri yang telah mengutus Roh-Nya untuk kita semua. Karena dia tahu bahwa kita lemah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar dia. Ini hal yang sangat luar biasa yang selalu saya renungkan. Saudara bisa bayangkan kalau kita nggak punya Roh Tuhan, bagaimana cara kita hidup? Oleh karena itu kita terus bersyukur sama Tuhan. Sekalipun dunia tidak menerimanya, dunia tidak mengenal dia, dunia tidak melihat dia, namun kita pasti bisa melihat dia dalam roh. Karena iman adalah melihat yang tidak kelihatan. Ini yang harus kita ingat di hari yang penuh sukacita ini. Jadi walaupun kita tidak dapat melihat, tetapi kita akan terus mengenal dia, karena kita percaya bahwa dia tinggal di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Saudara nggak perlu takut akan apapun juga. Nggak perlu takut, karena dia pasti akan tolong kita. Tetapi tentunya kita harus taat dan terus bersekutu dengan dia. Jadi seorang penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus buat kita adalah Roh Kudus yang manis. Dia adalah penolong yang lain yang diutus oleh Tuhan. Dan dialah Roh Kudus yang melakukan dan meneruskan pekerjaan Yesus di muka bumi ini, seolah-olah Yesus hadir bersama dengan kita. Saudara mau belajar melihat dalam roh bahwa oknum pribadi Roh Kudus yang luar biasa ini ada dengan kita, yang akan menjaga, melindungi kita, yang akan memimpin kita dan membimbing kita terus di jalan yang benar. Jadi saudaraku, rahasia dan kuasa yang terdapat pada gereja mula-mula adalah gereja yang berhubungan dengan Roh Kudus. Saya sangat suka ini. Jadi gereja, anak-anak Tuhan yang berhubungan dengan Roh Kudus pasti akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Itu so pasti, ya, pasti. Ya. Yang kedua, kalau kita benar-benar menginginkan untuk melepaskan kuasa Roh Kudus melalui hidup kita, maka kita harus belajar berhubungan dengan Roh Kudus sebagai oknum. Yang ketiga, oknum Roh Kudus bekerja hanya melalui bejana-bejana yang berserah. Artinya dia hanya mau bekerja di
dalam diri kita dan melalui diri kita. Orang-orang yang berserah dalam hadirat, berserah penuh kepada Tuhan, benar-benar berserah. Ya. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita adalah teladan yang luar biasa. Dia justru adalah Tuhan yang berserah penuh kepada Roh Kudus. Yesus tidak akan melakukan pekerjaannya atau pelayanannya di muka bumi sebelum urapan Roh Kudus turun atas. Ini sangat luar biasa. Kalau Yesus saja dan murid-muridnya, gereja mula-mula, tidak bisa berkutik tanpa urapan Roh Kudus, bagaimana dengan kita sekarang? Nah, bagaimana dengan gereja Tuhan di akhir-akhir zaman ini? Bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang katanya murid-murid Tuhan saat ini? Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan bukan cuma khotbah. Pekerjaan Tuhan bukan cuma melayani di mimbar. Pekerjaan Tuhan itu adalah di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu sebagai bos dan sebagai pegawai-pegawai. Itu semua pekerjaan Tuhan. Kalau kau kerjakan semua ini dalam pimpinan Roh Kudus yang manis, engkau pasti akan berhasil. Jangan pikir kalau melayani cuma di belakang mimbar, khotbah dan sebagainya. Apa yang kamu buat di dalam keluargamu, di dalam pekerjaan, di kantor, di mana saja, bersama dengan Dia, itu sudah menunjukkan bahwa engkau sedang melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang apapun yang kau kerjakan untuk manusia harus sama seperti kau kerjakan untuk Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus diurapi Roh Kudus, Dia lakukan semua yang ingin Dia kerjakan. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Jikalau seluruh murid, tadi saya sudah ingatkan, harus menyerahkan total kepada Roh Kudus. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus harus diurapi oleh Roh Kudus, berarti saudara dan saya harus siap untuk bersekutu dengan Dia. Saudara percaya nggak kalau saudara sekarang sudah memiliki Roh Kudus? Berarti saudara harus menyerah total kepada Dia. Total, nggak boleh setengah. Ya, jadi mulai hari ini kita harus camkan baik-baik bahwa tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak ada apa-apa dan tidak bisa berbuat. Terakhir saya mau sampaikan bahwa baptisan Roh Kudus itu sudah kita terima sebenarnya. Tetapi sayangnya kita tidak berhubungan terus akrab dengan Dia. Karena baptisan Roh Kudus ini diterima orang-orang yang sudah diselamatkan dan yang sudah lahir baru. Di sini semua kita sudah dibaptis dan sudah diselamatkan dan sudah lahir baru. Kita percaya bahwa kita punya roh yang luar biasa di dalam kita, dan Tuhan mau supaya kita taat dan bersekutu dengan pribadi Roh Kudus dan berserah total kepada Dia. Itu yang Dia mau sekarang. Sehingga kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa seperti murid-murid atau gereja mula-mula. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Joel pasal yang kedua ayat 28 sampai 30.
Jadi saudara ingat ya, bahwa Roh Kudus ada di dalam kita dan dia adalah seorang pribadi. Jangan sampai kita mendukakan dia, jangan sampai kita tidak bersekutu dengan dia. Ya. Yoel pasal 2 ayat yang ke 28 sampai 29. Hari Tuhan sampai 30 maksud saya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan azab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan atas seluruh bumi kepada beragam tipe orang. Artinya kepada semua orang, bukan hanya bagi gerejanya, bukan hanya orang-orang Kristen, tapi untuk semua orang. Firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan dicurahkan, dan sekarang pun terus dicurahkan sampai Maranatha, tidak akan pernah berhenti. Saudara, dia terus masih melakukannya sampai sekarang. Jadi jangan macam-macam, ya. Roh Kudus masih tetap dicurahkan atas orang-orang yang membuka hatinya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah Roh Kristus yang Kristus janjikan. Inilah Roh Kudus yang manis, yang sekarang sudah ada bersama dengan kita. Saudara, Roh dia adalah Roh hikmat, Roh pengetahuan yang luar biasa, Roh kepercayaan. Dia adalah Roh sukacita, Roh kedamaian, Roh pengharapan yang luar biasa. Dia adalah Roh yang sangat-sangat tidak terbatas, Roh yang luar biasa yang ada di dalam saudara dan saya, dan di dalam gereja-gereja Tuhan. Oleh karena itu mulai hari ini, jangan biarkan Roh Kudus ini sendiri. Dia sudah ada sama kita, jangan diamkan saja. Biarkan dia bekerja di dalam kita dan melalui diri kita, sehingga kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Bagaimana rumah tangga yang kacau balau bisa bersaksi bagi Tuhan? Bagaimana keluarga yang kacau balau bisa bersaksi bagi Tuhan? Semua harus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Jangan coba-coba mendukakan. Ya, saya percaya semua anak-anak Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang saat ini sedang langsung mendengarkan, baik mereka, teman-teman, saudara-saudara saya yang dari seberang, mari saya ajak membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Kita bangkit berdiri. Selamat Hari Raya Pentakosta yang kita peringati lagi pada hari ini. Langsung juga, bukan saja memperingati, tetapi mulailah bertindak untuk menjalani hidup ini bersama dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa bersaksi dimanapun kita berada bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang sanggup dan mampu merubah segala keadaan
yang buruk menjadi baik. Kuncinya adalah taat. Dengarkan baik-baik. Kuncinya hanya satu, taat. Dalam segala keadaan tetap taat. Maka kamu akan melihat kenyataan bahwa pintu surga telah terbuka dan tidak ada siapa seorang pun termasuk iblis yang dapat menutupnya. Kita angkat satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Minta Roh Kudus terus pegang tangan kita. Minta Roh Kudus terus jaga rumah tangga kita. Minta Roh Kudus memperbaiki hati yang keras. Minta sekarang waktunya. Kalau kau sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atasmu. Amin. Bawalah diri kami Tuhan
Berkati Tuhan Yesus hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan buat berhasil dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus apa menjadi kerinduan, impian, harapan daripada hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau genapi. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau terus nyatakan kasih-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini. Bagi mereka yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami letih lesu beban berat, Engkau sudah beri jalan keluar bagi mereka. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-pelayan di tempat ini yang sudah ambil bagian untuk melayani Engkau. Engkau tambahkan lagi Tuhan Yesus talenta mereka. Dan Kau tambahkan lagi kesetiaan, ketaatan mereka di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan tuntun, kiranya Tuhan tolong bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terutama buat pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi. Engkau berkati Presiden kami. Setiap keputusan yang diambil Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan. Kami juga berdoa buat tenaga medis dalam vaksinasi. Kiranya proses vaksinasi Tuhan berjalan dengan baik dan cepat terlaksana. Kami serahkan semua dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat jemaat di tempat yang ulang tahun. Ketika Engkau tambahkan satu usia, Engkau juga tambahkan bagi mereka hikmat dan kesetiaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Engkau berikan pertumbuhan. Kau berikan Tuhan Yesus juga pengertian, pengenalan akan Engkau. Kau berkati orang tua mereka, supaya setiap orang tua dapat mendidik anak-anak ini takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, angkat kedua tanganmu sebagai kerinduanmu untuk menerima berkat anugerah dari Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, penghiburan, penyertaan Roh